Selamat datang di materi ilmu komutasi material dengan Budi Adi Perdana. Pada kali ini akan dibahas mengenai pendahuluan atau perkenalan mengenai ilmu komutasi material. Ilmu komutasi material dalam bahasa Inggrisnya adalah Computational Material Science, merupakan sebuah ilmu yang mempelajari dan mengamati sifat dan perilaku suatu material atau bahan menggunakan pendekatan ab initio. Ab initio itu sendiri merupakan arti lain dari bahasa Latin yang artinya from the beginning. Jadi artinya semua hal akan dilakukan dari awal. Maksud dari awal itu sendiri adalah menggunakan konstanta-konstanta awal seperti massa dari elektron, konstanta Planck, lalu muatan dari elektron itu sendiri atau muatan atom, koordinat atom, itu semuanya dari awal. Tujuannya itu sendiri merupakan untuk melakukan eksperimen secara teori sebelum eksperimen bahan dilakukan. Jadi ada istilah lain, eksperimen teori itu disebut dengan eksperimen kering, sedangkan eksperimen bahan itu disebut dengan eksperimen basah. Tapi itu hanya istilah saja. Lalu yang selanjutnya adalah mengapa komputasi. Jika kita melihat dari pilar dari sains itu sendiri, alam itu yang pertama ditopang oleh pilar yang bernama observasi atau eksperimen, karena segala sesuatu di alam ini dimulai dari apa yang diamati dan apa yang dilakukan eksperimen itu seperti apa hasilnya. Lalu dari sana muncullah sebuah pertanyaan-pertanyaan, apa sih yang menyebabkan hasil dari observasi atau eksperimen itu sehingga kita mendapatkan sebuah teori. Nah, kedepannya teori itu agak sulit untuk memecahkan beberapa hasil dari observasi atau eksperimen dikarenakan teori hanya bisa menyelesaikan segala sesuatu yang sederhana, sehingga muncullah pilar ketiga yang termasuk pilar modern, yaitu pilar simulasi. Nah, jadi mengapa komputasi? Masih tetap mengapa komputasi? Jika kita melihat dari alam itu sendiri, itu ditopang oleh tadi yang sudah 3 pilar. Pilar pertama observasi eksperimen, pilar kedua teori, lalu pilar yang paling baru yaitu simulasi. Hanya saja jika kita amati dari satu persatu, yang pertama observasi atau eksperimen, ini membutuhkan biaya yang cukup mahal dan juga waktu yang cukup lama. Lalu kalau kita melihat dari sisi teori, ini hasilnya memang eksak, nilai yang benar-benar eksak, tapi dia hanya bisa menyelesaikan sebuah kasus-kasus yang sederhana. Nah, disinilah simulasi bisa backup atau bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks dibandingkan dari teori, karena kita menyederhanakan kasus yang sebenarnya dari alam itu disederhanakan sehingga bisa dipecahkan untuk kasus yang interaksinya sangat banyak. Jadi untuk masalah kompleks, interaksi yang sangat banyak atau bilangan acak atau random, itu bisa diselesaikan menggunakan simulasi. Nah, jika kita melihat dari skala ukuran dan waktu interaksi, maka dimulai dari kuantum mekanik, itu skalanya itu angstrom, cukup kecil. Jadi yang bisa dihitung itu tidak bisa ukurannya sampai meter gitu. Jadi cukup kecil dan waktu interaksinya itu biasanya hanya sebatas picosecond. Jadi sangat kecil sekali. Dia bisa dipecahkan menggunakan persamaan Schrödinger. Lalu yang kedua, kalau kita lebih besar lagi, kita bisa menggunakan pendekatan molecular dynamic. Ini ada molecular dynamic ini ada dua, jadi saya potong dua ini di tengah-tengah ini karena ada yang menggunakan quantum mekanik, jadi quantum molecular dynamic, dan ada yang murni molecular dynamic yang hanya menggunakan persamaan Newton saja. Ini skalanya bisa ukurannya sampai ke nanometer dan waktunya bisa sampai ke nanosecond. Kalau kita lebih besar lagi, kita butuh pendekatan Monte Carlo atau bilangan acak. Ini nanti masuknya ke ranah fisika statistik. Ini skala ukurannya bisa lebih besar lagi dan waktunya bisa sampai ke microsecond.
Dan kalau semakin besar lagi ini kita bisa menggunakan persamaan seperti interaksi seperti antar planet gitu, atau eh, yang juga bisa untuk diaplikasikan untuk struktur mikro. Dan juga kalau misalkan sampai ke milimeter dan lebih besar lagi, ini nanti masuk ke model continue atau yang biasanya disebut dengan finite difference atau finite element, dan skalanya itu nanti masuknya ke skala detik. Jadi tujuan dari komputasi ilmu material ini adalah yang utamanya adalah mempelajari aproksimasi atau pendekatan yang digunakan untuk memecahkan persamaan Schrödinger. Ini yang digaris bawahi adalah aproksimasi dan pendekatan sehingga persamaan Schrödinger bisa dipecahkan. Itu maksudnya itu seperti itu. Lalu yang kedua adalah memprediksi sifat material sebelum dilakukan eksperimen. Ini adalah hasilnya. Dan yang ketiga adalah kita bisa menjelaskan hasil eksperimen menggunakan komputasi ilmu material ini. Lalu yang akan dibahas adalah kuncinya adalah di sini, di materi yang akan dibahas dari sejak sekarang sampai nanti akhir itu adalah bahasa matematik. Jadi kita tidak akan menurunkan persamaan, tapi kita akan menggunakan matematik sebagai bahasa komunikasi bagaimana untuk mengaproksimasi atau menyederhanakan suatu kasus yang sangat rumit untuk dijelaskan. Jadi nanti yang utamanya adalah kita akan memecahkan persamaan Schrödinger. Ini adalah bentuk umum dari persamaan Schrödinger bergantung waktu, tapi nanti akan lebih disederhanakan. Kita hanya menyelesaikan persamaan Schrödinger yang tidak bergantung dari waktu. Jadi pada mungkin sudah pernah dibahas mengenai persamaan Schrödinger untuk sumur potensial. Itu salah satu contoh ketika elektron terjebak dalam sumur potensial. Itu adalah kasus yang paling sederhana, sebuah elektron yang terjebak pada atom. Jadi dia terikat pada atom sehingga derajat kebebasannya itu terhambat. Hanya saja untuk menyederhanakan kita buat potensial dari si inti atomnya itu berbentuk sumur potensial. Dan ini dengan mudah kita bisa mendapatkan hasil analitiknya bahwa psi-nya itu adalah A sin Kx dan ditambah B cos Kx eksponen minus I omega T. Jadi ini cukup sederhana untuk satu partikel, tapi yang masalah adalah ketika kita berhubungan dengan dua partikel atau lebih, ini menjadi sangat rumit. Karena ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan lagi, sehingga analitik atau eksak itu ini bisa disebut tidak dapat lagi digunakan ketika sudah dua partikel atau lebih. Dan kita membutuhkan sebuah aproksimasi sehingga nanti bisa dipecahkan secara numerik. Salah satu kata yang cukup cukup memukul bagi orang-orang teori yang menyukai analitik adalah bahwa Paul Dirac pada tahun 1929 menyatakan bahwa sebetulnya hukum dari fisika itu untuk yang ukuran besar dan yang berhubungan dengan kimia itu sudah diketahui secara umum. Hanya saja masalahnya adalah persamaan eksak atau hasil eksak dari setiap kasus untuk yang interaksinya sangat banyak itu terlalu rumit untuk diselesaikan secara analitik, sehingga kita butuh pendekatan atau aproksimasi atau ya penyederhanaan dari apa yang sebetulnya terjadi untuk bisa diselesaikan. Jadi apa yang akan dibahas nanti, kita akan membahas mengenai persamaan Schrödinger tidak bergantung waktu. Dan jika kita pecah, ini ada 3 komponen, yaitu komponen energi kinetik, potensial, dan exchange correlation nantinya. Seperti itu. Dan secara umum nanti trik untuk aproksimasinya itu sendiri, itu untuk aproksimasi energi kinetik nanti ada
pembahasannya, aproksimasi untuk potensialnya ada pembahasannya, aproksimasi untuk exchange correlation-nya ada, dan aproksimasi untuk fungsi gelombangnya itu pun ada masing-masing. Ini tidak akan dibahas semuanya, tapi dibahas yang pentingnya saja nanti. Nah, ini persamaan umum dari yang akan nanti dihadapi dari waktu ke waktu adalah persamaan untuk menyelesaikan kasus elektron banyak dan banyak inti, sehingga nanti fungsi gelombangnya itu akan menjadi cukup rumit. Dia dipengaruhi oleh koordinat dari setiap elektron dan setiap inti. Dan nanti itu hanya dibahas untuk yang kasus fermion, karena ini yang untuk kasus material science ini lebih ke fermion. Jadi aproksimasi yang akan dibahas nanti adalah yang pertama Born-Oppenheimer, aproksimasi Hartree, Hartree-Fock, Kohn-Sham, pseudopotensial, dan plane wave. Itu adalah aproksimasi umum yang akan dibahas. Lalu apa yang dapat diprediksi itu nanti kita bisa memprediksi struktur elektronik keadaan dasar. Itu bisa struktur yang paling stabilnya juga bisa, yang paling stabil. Jadi kita bisa misalkan memberikan sebuah koordinat suatu atom, nanti kita hitung keadaan paling stabil dari atom-atom itu seperti apa sih gitu. Nanti dia akan mencari solusinya sendiri, di mana energi yang paling rendah itu merupakan struktur yang paling stabil. Lalu sifat elektronikanya juga bisa kita ketahui dari density of state atau struktur pitanya. Ini kita bisa mengetahui apakah suatu material itu bersifat insulator, semikonduktor, atau konduktor. Lalu sifat dari band gapnya itu direct atau indirect band gap. Ini saya typo. Sifat magnetik juga bisa diketahui, apakah dia sifatnya paramagnetik, ferromagnetik, antiferro, atau ferrimagnetik. Lalu konduktivitas thermal juga bisa menggunakan fonon, dan juga interaksi suatu bahan ini bisa menggunakan density functional theory atau quantum molecular dynamic. Seperti itu. Yang dibutuhkan, terutama karena ini merupakan aproksimasi untuk ke numerik, jadi nanti yang dibutuhkan adalah PC atau superkomputer atau cluster komputer. OS-nya bisa, operating systemnya bisa Windows atau Linux, tapi biasanya lebih disarankan ke Linux karena proses perhitungannya akan lebih cepat dibandingkan dari Windows. Lalu yang ketiga adalah tipe atom apa saja yang akan kita libatkan, nanti struktur kristalnya seperti apa, lalu kita bisa prediksi apa yang terjadi ketika kita kombinasikan antara tipe atom dengan struktur kristal tertentu. Lalu ini tambahan, ketika kita untuk melihat interaksi, kita butuh kecepatan atau momentum dari masing-masing atom, sehingga kita bisa amati perilakunya itu sendiri. Mungkin untuk pembahasan pada pertemuan kali ini cukup sekian. Kita akan sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.